Shalom, ketemu lagi di video pembelajaran bersama Bunda Pendeta Marieta. Kali ini secara khusus Bunda akan membahas soal bertengkar dengan sehat bersama dengan pasangan dalam pernikahan yang Anda bisa mulai mempelajarinya atau melatihnya dalam hubungan pranikah bersama dengan pasangan Anda. Nah, Bunda akan mulai dengan mengutip sebuah pernyataan yang mengatakan pertengkaran adalah bagian terbaik dari pernikahan. Hal-hal lain yang biasa terjadi adalah hal-hal yang wajar. Jadi artinya tidak ada relasi yang tidak pernah mengalami pertengkaran atau benturan. Tidak ada kedekatan yang tidak pernah menimbulkan luka di hati. Itu hal-hal yang biasa atau hal-hal yang wajar. Persoalannya adalah bagaimana sikap Anda, bagaimana sikap kita terhadap benturan, terhadap pertengkaran yang terjadi di antara kita dengan pasangan tersebut. Nah, saya akan mulai dengan menyampaikan ada 14 peraturan untuk kita memiliki komunikasi yang efektif dengan pasangan kita. Nah, kita mulai dengan peraturan yang pertama. Peraturan yang pertama itu apa? Mari sepakat untuk menghindari kata tanda kutip tidak pernah dan kata selalu. Kenapa? Karena kata ini akan membuat kita terhindar dari reaksi, mempertahankan diri di dalam komunikasi kita bersama dengan pasangan. Dengan kata lain seperti ini, pemirsa. Ketika saya mengatakan kepada seseorang, kamu tidak pernah atau kamu selalu, kamu selalu, maka itu akan cenderung menjadi sikap mempertahankan diri. Artinya ketika saya mengatakan itu sebenarnya saya sedang mempertahankan diri terhadap lawan bicara saya. Maka ketika kita bersikap mempertahankan diri, kita tidak akan pernah lagi mampu mendengarkan dengan baik, dengan efektif. Atau kita tidak akan lagi bisa menanggapi dengan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang benar apa yang terjadi di antara kita dengan pasangan. Maka ketika kita bersepakat menghindari atau belajar menghindari kata-kata atau ungkapan tidak pernah, kemudian kata selalu, kemudian kata tidak apa-apa, atau kata semua, maka kita tidak akan menyerang perasaan bertahan lawan bicara kita atau pasangan kita. Nah, Bunda kasih contoh seperti ini. Misalkan istrinya berkata kepada suaminya, kamu pulang terlambat lagi hari ini. Apa kamu tidak tahu bahwa keterlambatan itu membuat saya kecewa? Begitu. Nah, suaminya mendengarkan itu mengatakan, ya aku tahu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku harus menyelesaikan segala sesuatu dulu di kantor, baru aku pulang. Aku sungguh tidak sengaja melakukannya seperti itu. Tapi istrinya merespon dengan mengatakan apa? Kamu selalu pulang terlambat dan kamu selalu saja punya alasan untuk setiap keterlambatan kamu. Nah, Nabi mendengar itu suaminya langsung mengatakan apa? Tolong ya, aku tidak selalu pulang terlambat. Kemarin aku tidak pulang terlambat, kemarinnya lagi tidak. Aku lebih sering bahkan pulang tepat waktu. Nah, apa yang terjadi pemirsa di percakapan ini, di komunikasi ini terjadi terjadi sikap mempertahankan diri, Jadi ketika suaminya mengatakan, istrinya mengatakan, ketika suaminya mendengar istrinya mengatakan kamu selalu pulang terlambat, dia langsung mempertahankan diri dong. Ego dia membuat dia mempertahankan diri. Akibatnya apa? Komunikasi mereka sejak keluar kata selalu itu menjadi macet. Dan ketahuilah, cara berkomunikasi yang tidak sehat ini bisa menjadi sebuah kebiasaan, karena kemudian diawali dari perdebatan tentang selalu pulang terlambat, atau sering pulang tepat waktu. Antara diperdebatkan tentang hal itu, ketika pada akhirnya mereka mulai memperdebatkan itu, pelan tapi pasti ada perasaan terluka, terluka di dalam diri pasangan, di dalam diri suami yang tadi dikatakan selalu pulang terlambat. Nah, maka belajarlah saudara untuk lebih banyak mengucapkan kata-kata tanda kutip sering, kamu sering, daripada selalu, atau kata-kata jarang daripada kata tidak pernah. Jadi misalkan seperti ini. Kelihatannya aku tidak pernah membuatmu senang. Nah, jadi yang lebih sehat itu adalah kelihatannya aku jarang membuatmu senang. Nah, lebih bagus seperti itu. Atau
Rasanya hal ini selalu terjadi. Nah, itu ya. Nah, yang sehat itu apa? Rasanya hal ini sering terjadi. Nah, gitu. Atau katakanlah dulu, kamu itu tidak pernah membantu aku. Kamu itu jarang membantu aku. Nah, lebih sehat memakai kata kalimat yang kedua tadi. Nah, ketika kita berusaha melakukan peraturan ini, maka dengan sendirinya kita akan mengurangi reaksi mempertahankan diri lawan bicara kita atau pasangan kita. Oke, yang kedua, peraturan kedua. Berusahalah untuk tidak menyalahkan atau membuat malu. Pahamilah pemirsa, saat kita berkomunikasi dengan nada menyalahkan atau membuat malu pasangan kita, sekali lagi kita membuat pasangan kita itu mempertahankan diri. Saat sikap mempertahankan diri ini muncul, kita tidak merasa seakan-akan kita tidak mendengar atau memahami. Untuk menjaga agar perasaan kita tidak terluka, biasanya kita masuk ke dalam pertengkaran atau menyerangnya dengan kata-kata, emang cuma lu yang bisa, gue juga bisa. Nah, kira-kira seperti itu pemirsa. Nah, jadi efeknya adalah apa? Ya, komunikasi kita menjadi macet ya, akan menjadi macet. Kita tidak lagi mampu membicarakan luka, tidak lagi mampu membicarakan rasa sakit hati atau frustasi kita, sehingga kita akan menemukan betapa kita sebenarnya tidak bergerak untuk menuju proses penyelesaian benturan atau konflik yang terjadi di antara kita. Oke, itu dia ya. Kalau kita kalau kita bersikap menyalahkan atau membuat malu pasangan kita, maka kita tidak akan pernah sampai kepada proses penyelesaian konflik. Nah, kita lihat contoh berikut seperti ini. Misalkan istrinya mengatakan seperti ini. Jika kamu tidak memutuskan untuk pindah bekerja, kita tidak akan mengalami kesulitan untuk bertemu setiap saat. Lalu suaminya menjawab, ya memang itu salahku. Aku selalu menjadi orang yang disalahkan. Kenapa kau nggak menyalahkan aku aja untuk semua persoalan-persoalan yang terjadi di antara kita? Seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi? Suami dan istri ini akan kemudian lebih memperdebatkan tentang siapa yang menyalahkan daripada berusaha menyelesaikan krisis komunikasi dan membuat langkah-langkah atau rencana-rencana perbaikan komunikasi mereka yang sudah mulai rusak. Nah, kita akan lihat lagi ketika dengan contoh yang lain. Nah, istrinya misalkan mengatakan begini. Sepertinya kita harus segera menyelesaikan masalah tentang tempat tinggal kita. Ya, apakah menurutmu kita dapat mendiskusikan hal ini tanpa bertengkar? Nah, ya, lalu sang prianya atau suaminya akan mengatakan begini, kamu yang memulai seluruh pertengkaran ini. Nah, terus disambung lagi sama istrinya. Apa kau bilang? Aku tidak memulai, kamulah yang memulainya dengan nada yang tinggi. Suaramu sudah mulai tinggi. Nah, sang suami tidak mau kalah, dia mengatakan lagi, aku tidak akan meninggikan suaraku kalau kau itu tidak mengabaikan aku. Lihat nggak, saudara? Ya, jadi ketika sang suami mengucapkan kalimat, kamu yang memulai seluruh pertengkaran ini, ia menyalahkan istrinya. Akibatnya apa? Reaksi mempertahankan diri dari istri menghalangi mereka mengatasi konflik yang sebenarnya. Oke, itu dia. Lalu peraturan yang ketiga, jangan memberikan sebutan, label, atau julukan yang meremehkan. Jadi ini sering-sering sekali terjadi ya. Para pasangan biasanya suka menyimpang dari pokok pembicaraan dengan memakai kata-kata yang menghina atau kata-kata yang menyinggung, menyindir ya, saat mereka itu menjadi frustasi atau terluka atau marah karena sesuatu hal. Nah, kita biasanya akan mengucapkan kata-kata julukan atau meremehkan seperti bodoh kamu gitu ya. Kamu tidak punya otak, tidak peka. Kamu itu egois, kamu itu dungu, idiot, malas, mata keranjang, keras kepala, manja, bla 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 bla. Untuk membalas sakit hati kita kepada pasangan. Pahamilah pemirsa, kata-kata hinaan ini akan memperburuk hubungan dan mempersulit kita untuk kembali kepada pokok persoalan yang sebenarnya. Oke, yang keempat, ya, peraturan keempat. Gunakan pernyataan tanda kutip aku merasa, ya gitu ya. Aku merasa daripada pernyataan kamu. Ya, itu dia ya. Nah, rasanya kita semua sering mendengarkan peraturan yang nomor 4 ini, tapi
ini hal yang paling sering kita langgar, ya. Ketika kita mengatakan kamu begini, kamu begitu, itu memicu lagi reaksi mempertahankan diri dari lawan bicara kita, dari pasangan kita. Sehingga mengucapkan pernyataan tersebut hanya akan menghalangi proses kita menyelesaikan konflik dengan pasangan. Nah, kalau kita mau mengubahnya dengan pernyataan, ya, pernyataan menjadi, ya, aku merasa, pernyataan tadi, kamu seperti ini, dengan aku merasa kamu seperti ini. Nah, itu akan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk kita dan untuk pasangan kita memperbaiki, ya, benturan yang terjadi di antara kita. Nah, ya, kita lihat contoh seperti ini, ya. Misalkan suaminya mengatakan, kamu membuatku merasa sangat tertekan saat kamu terus-menerus mengungkit masa lalu. Itu kata suaminya. Terus istrinya menjawab, oh, jadi semua itu salahku. Itu ya. Dan tadi karena mengatakan dia apa? Kamu membuatku merasa. Karena suaminya mengatakan kamu, gitu ya, langsung. Jadi istrinya langsung merespon, oh ya, jadi kamu menurut kamu itu jadi semua salahku, begitu. Nah, lalu ya, contoh yang kedua, suaminya mengatakan begini, diganti kata kamu tadi dengan kata, Beb, aku merasa sangat tertekan saat kamu terus-menerus mengungkit masa lalu. Nah, istrinya akan merespon seperti ini. Aku tidak ingin membuatmu tertekan, Beb. Katanya, maafkan aku sedang berusaha sebenarnya menyelesaikan konflik. Tweet ya, keren ya, itu dia. Jadi ya, ganti kata kamu dengan kata aku merasa. Nah, peraturan kelima, katakan Anda terluka, katakan Anda tertekan atau terganggu, ya, daripada Anda akhirnya marah-marah enggak jelas. Nah, sebenarnya marah itu tidaklah salah, memiliki perasaan marah tidak salah, tapi cara kita mengungkapkan kemarahan sering sekali menghantam sistem mempertahankan diri dari lawan bicara kita atau pasangan kita. Jadi kemarahan mengakibatkan suatu perasaan terluka, tertekan, terganggu, atau cemburu, dan seringkali kita menutupi perasaan tersebut karena kita berpikir, mungkin nanti dia akan mengerti, atau karena kita berpikir, sudahlah, nanti juga akan berubah, begitu ya. Oke? Komunikasi yang terbaik sebenarnya adalah mengenali perasaan-perasaan yang mendasar dan menolong lawan bicara kita atau pasangan kita untuk memberikan respon dengan lebih empati daripada bersikap mempertahankan diri. Nah, jadi ada dua tokoh, Mary Donovan dan William Ryan, menuliskan seperti ini tentang tentang perasaan-perasaan yang kita miliki. Dia katakan begini, pesan yang paling sering muncul di balik sikap mental aku marah padamu, itu adalah sebenarnya aku terluka. Seperti itu ya. Aku kurang mengasihi dan kurang perhatian. Aku merasa tidak dihargai dan tidak dicintai. Nah, sebenarnya seperti itu, panjang ya. Ketika gue mengatakan aku marah, ternyata maknanya itu panjang, guys. Ya, itu ya. Jadi kemarahan yang diungkapkan sebagai pengganti perasaan-perasaan yang tersembunyi akan berdampak buruk. Jadi lebih baik daripada aku marah nih, bubak-bubak, lebih baik mengatakan aku terluka. Aku merasa kamu kurang perhatian. Lebih bagus seperti itu daripada aku marah blok. Lebih bagus seperti itu. Nah, biasanya yang terjadi adalah para pasangan itu menghindari pola memicu dan lebih mengembangkan pertengkaran dengan membicarakan perasaan terluka mereka daripada kemarahan mereka, gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi lebih sibuk membicarakan perasaan terlukanya daripada apa yang memicu dia menjadi terluka. Lebih sibuk membahas kemarahannya, kenapa dia menjadi marah, daripada membahas kemarahannya daripada apa yang menyebabkan dia marah, seperti itu. Nah, kita sering menghindari pemicunya gitu, langsung kepada efeknya blok seperti itu. Oke? Itu dia. Nah, kita lihat contoh berikut ini untuk menggambarkan penerapan peraturan yang kelima tadi. Mengatakan kita terluka, tertekan, atau kita terganggu daripada kita langsung duduk, marah-marah nggak jelas. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini suaminya mengatakan seperti ini. Beb, aku sangat marah kepadamu.
Aku benci saat kamu menyuruhku pulang lebih awal untuk menjemputmu. Nah, istrinya menyambut dengan seperti ini. Aku juga marah kepadamu karena kamu selalu terlambat menjemput dan jangan berbicara padaku dengan nada seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ya itu dia. Nah, yang lebih baiknya adalah cara yang kedua ini. Yang tadi itu yang pertama itu tidak tepat ya, atau tidak baik. Yang lebih baik adalah seperti ini. Nah, suami bisa mengatakan seperti ini, Beb, aku merasa tertekan daripada tadi aku sangat marah begitu ya. Lebih bagus mengatakan aku merasa tertekan ketika kamu menyuruhku pulang lebih awal bahkan sebelum pekerjaanku selesai. Nah, istrinya akan merespon dengan begini. Aku tidak ingin kamu merasa seperti anak kecil, tapi aku merasa jengkel bila aku merasa jengkel bila melihat kamu terlambat menjemputku. Nah, apa yang kita lihat di sini, pemirsa? Karena suaminya lebih menunjukkan rasa ketekanannya daripada kemarahannya, akhirnya ia dapat berbicara dengan nada bijak. Nah, ungkapan perasaannya telah memberikan kekuatan kepada istrinya untuk tidak bereaksi dengan kemarahan yang dia miliki. Akhirnya mereka berdua lebih mengungkapkan akar perasaan mereka daripada perasaan yang lain, yaitu kemarahan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Oke? Peraturan keenam, jangan menjauh, jangan mengasingkan diri, atau jangan menghindar. Nah, saat kita menjauhi atau menghindar dari pasangan kita, maka pahamilah guys, pasangan kita akan merasa kita mengabaikan. Kita mengabaikan dan kita meninggalkan dia. Pasangan kita akan merasa seolah-olah kita sedang mencoba menghukum dia. Nah, munculnya perasaan ini akan membuat hubungan kita dengan pasangan atau lawan bicara kita menjadi semakin memburuk. Nah, memang masa pendinginan dapat membantu kita menyegarkan kembali pikiran dan mengontrol emosi kita, guys. Tapi perhatikan ya, perhatikan. Jangan sampai masa pendinginan ini membuat pasangan kita merasa aku itu sudah dijauhi, diasingkan, atau dihindari. Oke? Peraturan yang ke-7, guys. Yang ke-7. Berdiam dirilah sejenak. Jika Anda merasa ya, atau jika Anda menjadi marah, sangat marah dan tidak bisa mengendalikannya. Nah, jadi penting sebenarnya untuk kita cooling down, untuk bisa berdiam diri sejenak, untuk meredam emosi kita. Ya, kurang lebih sekitar 1 jam lah, ya 1 jam. Nah, setelah itu, ambil kembali inisiatif untuk memulai perbincangan dengan kepala dan hati yang dingin. Lebih baik selalu berdiam diri sejenak bila emosi memuncak, terlebih kalau misalkan pertengkaran kita itu sudah mengarah pada kekerasan secara verbal ataupun fisik. Oke? Nah, kalau Anda termasuk orang yang sukar menerapkan peraturan ke-7 ini, maka segera hubungi konselor untuk menolong Anda. Nah, peraturan ke-8, ya apa itu? Berusaha untuk mendengarkan semuanya secara lengkap, guys. Tahukah Anda? Sebenarnya kunci untuk mencapai komunikasi yang sukses adalah kemampuan untuk mendengarkan, bukan mendengar. Ya, jadi mendengarkan dengan mendengar itu dua hal yang berbeda. Mendengarkan selalu lebih baik daripada mendengar, karena mendengarkan itu butuh fokus, butuh keseriusan. Mendengar mah bisa sambil lalu, tapi mendengarkan butuh fokus. Mendengarkan dengan lebih baik berarti menyadari apa yang diungkapkan oleh ya pihak yang lain. Jadi artinya ketika saya mendengarkan Anda berbicara, saya tidak berpikir tentang apa yang akan saya katakan, apa yang kemudian akan Anda katakan, atau saya tidak akan menebak-nebak. Ketika saya mendengarkan Anda, saya akan mengikuti alur percakapan Anda supaya saya paham apa yang Anda perbincangkan. Bahkan ketika saya mendengarkan, saya akan mengulang kembali apa yang Anda katakan itu untuk memastikan gitu loh. Betulkah saya sudah mendengarkan Anda dengan baik? Misalkan begini, Anda mengatakan, saya terluka, bla 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 bla. Nanti saya bisa mengulangnya kembali. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda terluka. Nah, bisa mengatakan, berarti itu buktinya apa? Saya mendengarkan cerita Anda. Ya, memang harus kita akui, kadangkala mendengarkan itu bisa menyakitkan.
Kenapa menyakitkan? Karena untuk menjadi pendengar yang baik atau untuk tiba di kata listening, mendengarkan, kita sungguh-sungguh membutuhkan konsentrasi, juga sikap tidak egois dan kerendahan hati. Kudu bener-bener sabar. Rasanya sih pengen mempercepat, pengen ngegas gitu loh supaya percakapan tuh sampai ke puncak peletek begitu ya. Tapi mendengarkan itu adalah masuk ke alur dari cerita yang dikatakan oleh lawan bicara kita, oke? Tapi bagaimanapun sulitnya mendengarkan, selalu saja ya ketika Anda berusaha mendengarkan pasangan Anda, itu akan meningkatkan keintiman. Ya, keintiman Anda dengan pasangan Anda. Peraturan ke-9. Jangan menuntut tetapi meminta. Nah, ini nih, ini perubahan-perubahan yang sering terjadi. Kalau di masa pranikah atau masa pacaran, kita kalau misalkan butuh bantuan atau melibatkan pasangan kita di sesuatu ya, kita sering mengatakan, "Beb, tolong dong." Ya gitu ya kan, atau "Beb, bisakah tolong bla bla bla." Gitu. Seperti itu lembutnya. Ini luar biasa banget. Tapi setelah menikah ini bisa berubah. Ya, bisa berubah. Ambilkan garam atau garam bisa, bisa seperti itu. Jadi kata tolongnya, kelembutannya itu bisa menjadi hilang gitu loh ya. Itu menjadi hilang gitu loh. Nah, bahkan cenderung kita pakai apa ya, bahasa tubuh, ekspresi. Bisa bisa seperti itu. Kalau waktu pacaran tadi, "Beb, bisa nggak bantu?" Itu bukan cuma kata-katanya yang lembut, tapi ekspresinya juga. Oke, tapi setelah menikah, kopi. Bisa seperti itu, guys. Ya, jadi John Powell pernah mengatakan seperti ini. Komunikasi yang cerdas adalah kemampuan bersikap jujur dan baik pada saat yang bersamaan. Wow, keren ya. Bersikap jujur dan baik pada saat yang bersamaan. Sangat sulit, tapi bukan perkara yang mustahil. Peraturan yang ke-10, guys. Jangan menggunakan ancaman. Nah, kita sering tidak menyadari bahwa kita menggunakan ancaman ketika kita merasa kita terpojok, kita putus asa, atau sangat tertekan. Kita sering menggunakan kalimat, "Kalau kamu tidak menghentikan itu, maka aku akan." Itu ya, maka aku akan. Nah, jadi apa yang terjadi ketika kita mengungkapkan kalimat ini yang bernada ancaman ini, kita tidak hanya menjadi bersikap mempertahankan diri, ya. Tidak hanya membuat pasangan kita mempertahankan dirinya, ya, tapi juga menjadi agresif gitu ya. Jadi maka mari pemirsa berusahalah untuk tidak menggunakan ancaman. Lebih bagus Anda diam sejenak supaya Anda bisa mengontrol perkataan Anda. Nah, peraturan yang ke-11 dalam berkomunikasi dengan pasangan itu supaya kita memiliki pertengkaran yang sehat adalah apa? Jangan menyelah. Banyak dari kita jujur yang kesulitan mengalami atau mengontrol kebiasaannya menyela percakapan seseorang. Jadi kita jarang berpikir untuk mengulangi sesuatu yang dikatakan orang sebelum kita mengatakan pikiran dan perasaan kita. Kenapa? Karena kita cenderung seperti yang katakan tadi. Sebenarnya kita lebih sering mendengar daripada mendengarkan gitu loh. Ketika orang ngobrol, udah sibuk kita menafsir, sudah sibuk kita menebak-nebak akan ke sini alurnya, akan nanti akan ada belok kanan, kemudian belok kiri, akan ada turunan, tanjakan segala macam. Nah, ketika kita sibuk dengan pikiran kita nggak akan bisa lagi memahami percakapan pasangan atau percakapan lawan bicara kita itu seperti apa. Nah, ketika kita bahkan karena nggak sabar, ini orang kok muter-muter ya, langsung plenteng dipotong. Nah, apa yang terjadi? Pasangan Anda, pahamilah, lawan bicara Anda akan merasa bahwa Anda tidak mempedulikannya, tidak mendengarkannya gitu loh ya. Apalagi dia bisa berpikir kalau sebenarnya Anda tidak mau mendengarkan dia gitu ya, tidak mau mendengarkan dia, Anda hanya ingin mendengarkan diri Anda sendiri atau Anda hanya ingin didengar. Jadi ruwet ya. Kalau kita punya sikap cenderung menyela, kita perlu banget berusaha keras untuk mengulangi apa yang telah dikatakan oleh pasangan kita. Jadi supaya aku tidak menyela, supaya aku tidak potong, mending kulang seperti yang tadi. Tadi Bebek mengatakan kalau Bebek terluka. Nah, lebih bagus seperti itu daripada tunggu. Pasti kau mengatakan begini. Nah, itu ya. Itu akan menimbulkan tadi sikap apa? Sikap tidak dipedulikan ya. Dia akan merasa bahwa kita tidak mempedulikan dia. Oke? Peraturan yang ke-12, guys. Tetaplah mengucapkan kata-kata yang menguatkan. Ya.
Memang memulai percakapan dengan mengucapkan beberapa kalimat atau pernyataan positif itu tidak mudah, tapi itu selalu merupakan hal yang paling baik, ya. Karena dengan natur kita yang berdosa, kita ini punya kecenderungan mengambil posisi bertahan. Posisi bertahan ketika pasangan memberitahu bahwa sikap kita membuatnya terluka, kita langsung bertahan. Ini mau ngomong apa nih? Nah, seperti itu. Nah, jadi tapi kalau kita menguatkan pasangan kita, maka kita akan membantunya mempersiapkan diri mendengarkan rasa sakit hati kita. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya begini. Beb, terima kasih banyak ya karena bersedia mendengarkan. Terima kasih karena bersedia untuk uh, mendengarkan bahwa sebenarnya kemarin itu aku tersinggung, atau saat ini aku sedang sedih karena kau melakukan ini dan itu dan segala macam dan segala macam. Nah, kalau kita menyampaikannya dengan cara seperti itu, maka dia akan dibantu untuk memahami perasaan kita, gitu loh ya, ya. Karena kita berterima kasih dengan kesediaan dia mendengarkan, walaupun mungkin awalnya dia agak ogah-ogah, tapi ketika kita bilang terima kasih ya sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan aku. Maafkan ya kalau misalkan nanti aku katakan ini tidak enak, tapi aku berterima kasih sekali karena bakal adem lah itu perasaan dia. Oke? Yang ke-13. Jangan sekali-sekali mengucapkan kata cerai. Itu dia. Kenapa? Kenapa? Karena itu merupakan kutukan kepada pernikahan kita. Jadi saat kita benar-benar tertekan, tak berdaya, putus asa, kita cenderung untuk berpikir, lo gue kelar. Lebih baik kita cerai. Ya, sering seperti itu. Tapi pahamilah saudara, mengucapkan kata perceraian itu dapat menghancurkan hati seseorang. Karena kata tersebut mempunyai dampak buruk sehingga berusahalah keras dan sangat keras untuk menghindarinya. Kata perceraian itu bisa melukai secara mendalam dan menyebabkan pasangan Anda merasa bahwa Anda menolak dia. Dan dia merasa menjadi sangat-sangat tidak berdaya dengan penolakan yang Anda berikan. Nah, kalaupun misalkan ya dengan natur kita yang berdosa, akhirnya kita terpaksa tanda kutip melanggar peraturan ini, keluarlah, ya keceplosan lah misalkan kita mengucapkan kata, aku lebih bagus bercerai. Setelah Anda cooling down, setelah Anda menyadarinya, maka apa yang harus Anda lakukan? Pertama, minta maaflah kepada pasangan. Biarkan dia tahu bahwa Anda merasa frustasi dan berada di luar kendali saat Anda mengucapkan kata perceraian tadi. Lalu yang kedua, berjanjilah untuk tidak mengucapkan kembali kata-kata itu kepada pasangan Anda. Tapi kalau Anda mengucapkannya kembali, segeralah hubungi konselor untuk menolong Anda. Oke? Lalu peraturan terakhir, peraturan yang ke-14. Ya, jangan mengatakan tanda kutip kamu melanggar peraturan. Ya, gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Ya. 14 peraturan yang sudah saya sampaikan tadi memang dirancang untuk membantu Anda berkomunikasi dengan lebih baik dalam pernikahan Anda, gitu ya, dalam pernikahan Anda dengan pasangan. Nah, dan kalau Anda menerapkan peraturan-peraturan itu untuk mempermalukan atau mengkritik pasangan Anda, maka Anda telah kehilangan tujuan yang sebenarnya. Jadi artinya begini nih, Anda menerapkan peraturan yang ketiga, keempat, kelima, segala macamnya untuk mempermalukan dia, maka akhirnya tujuan dari disampaikannya 14 peraturan berkomunikasi ini menjadi hilang. Ya, maka peraturan ke-14 bisa menolong Anda untuk mengkritik pasangan Anda ketika ia melanggar peraturan tersebut. Maka jika Anda misalkan memberitahu pasangan Anda bahwa ia telah melanggar peraturan, maka Anda sendiri juga melanggar peraturan tersebut. Nah, jadi jika pasangan Anda melanggar peraturan, apa yang sebaiknya Anda katakan? Anda sebaiknya mengatakan, saat kamu menyelaku, kamu menyakitiku, gitu kan? Atau, aku merasa kamu mengelak saat kamu mengatakan aku selalu pulang terlambat. Nah, seperti itu guys ya. Jadi tidak mudah, tetapi selain tips yang pertama, kesadaran bahwa Anda memerlukan apa ya? Komunikasi, belajar berkomunikasi dengan benar. Hal kedua yang betul-betul Anda harus pahami adalah memang Anda harus belajar mendengarkan. Mulai dari hal kecil. Ya, Anda mendengarkan dengan baik pasangan Anda. Salam sehat, tetap happy, Mekel Mahita, semangat dan ukui.